Oke guys, kita bersiap lagi belajar matematika. Kali ini untuk kelas 11 SMA, kita akan belajar tentang program linear bagian yang pertama. Di dalamnya kita akan berbicara tentang daerah pertidaksamaan dan pemodelan matematika. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe ya. Saya ucapkan terima kasih untuk yang berkenan untuk subscribe dan untuk menekan loncengnya. Oke, terima kasih banyak. Kita akan mulai ya dengan program linear. Kita mulai dengan mengingat kembali tentang bagaimana menggambar garis. Saya ingin menggambarkan grafik persamaan dari 3x ditambah 2y sama dengan 6. Langkah pertama yang kamu lakukan, siapkan koordinat kartesius. Kita tutup bagian y-nya, kita dapat 3x sama dengan 6, maka x-nya sama dengan 6/3 atau x-nya sama dengan 2. Maka simpanlah 2 pada sumbu x, kita tandai di situ. Oke, kemudian selanjutnya langkah berikutnya adalah kita tulis lagi 3x ditambah 2y sama dengan 6. Yes. Tapi kemudian kita tutup yang bagian 3x-nya sehingga kita punya 2y sama dengan 6. Kemudian y-nya sama dengan 6 dibagi 2 atau y-nya sama dengan 3. Kemudian kita cari angka 3 pada sumbu y, kemudian kita kasih tanda, setelah tandanya ada, kemudian tarik garisnya sepanjang-panjangnya. Itulah persamaan garisnya. Oke? Itu persamaan garis. Lanjutnya kita akan bagaimana menggambarkan daerah persamaan. Oke. Nah, sekarang kita sudah bisa menggambarkan garis 3x tambah 2y sama dengan 6. Kita ingin mencari daerah persamaan 3x tambah 2y lebih kecil sama dengan 6. Nah, sekarang kita coba titik deh. Ada titik 0,0 di bawah dari garis. Kemudian masukkan dulu ke sana. Ya, masukkan ke dalam 3x ditambah 2y sama dengan 6. 3 kali 0 ditambah 2 kali 0. Hasilnya 0 tambah 0 sama dengan, ternyata betul lebih kecil dari 6. Oke, ya. Daerah yang di bawah garis ternyata lebih kecil dari 6. Kita ambil titik lain, misalkan 1,1. Ya, masukkan ke dalam 3x tambah 2y sama dengan 6. 3 kali 1 sama dengan 2 kali 1 sama dengan 3 ditambah 2 sama dengan, ternyata lebih kecil dari 6 juga. Kita cari titik yang lain. Misalkan titik 0,2. Masukkan ke dalam 3x tambah 2y sama dengan 6. Maka kita punya 3 kali 0 ditambah 2 kali 2 sama dengan 0 tambah 4 sama dengan 4. Ternyata lebih kecil dari 6 juga. Yes, sekarang kita cari titik lain. Oh, misalkan pada garis titik 2,0. Ya, masukkan ke dalam persamaan, yaitu 3 kali 2 ditambah 2 kali 0 sama dengan 6 tambah 0 sama dengan 6. Lebih kecil sama dengan 6. Itu sama, karena kebetulan pada garis. Kita cari titik lain, misalkan 0,3. Titiknya pada garis juga, yaitu 3 kali 0 ditambah 2 kali 3 sama dengan 0 tambah 6 sama dengan 6. Lebih kecil sama dengan 6. Pas pada garis. Kita cari titik lain, min 2,4. Masukkan ke persamaan, yaitu 3 kali min 2 ditambah 2 kali 4 sama dengan min 6 tambah 8 sama dengan 2. Lebih kecil dari 6. Ya. Oke, kemudian cari titik lain deh. Ya. Min 4,1. Ya, kemudian kita masukkan. 3 kali min 4 sama dengan, ditambah 2 kali 1 sama dengan min 12 tambah 2 sama dengan min 10. Lebih kecil dari 6. Semuanya lebih kecil dari 6. Oh, berarti daerah yang lebih kecil dari 6 itu ada di bawah garis. Maka daerah arsirannya seperti itu. Itu daerah 3x ditambah 2y lebih kecil sama dengan 6. Maka kalau begitu yang sebelah atasnya jadi lebih besar dari 6. Oke, ya. Coba kita lihat daerah persamaan lainnya, kita gambarkan 3y min 6x lebih besar 12. Ya, langkah pertama kita lakukan, tuliskan 3y min 6x sama dengan 12. Kita tutup 3y-nya min 6x sama dengan 12, x-nya sama dengan 12. Dibagi min 6, x-nya sama dengan min 2. Kita cari titik min 2 pada sumbu x. Oh, ternyata ada di sebelah kiri. Yes, kita kasih tanda. Next, selanjutnya adalah kita tulis lagi 3y min 6x sama dengan 12. Kita tutup sekarang 6x-nya. Kita punya 3y sama dengan 12. Maka kita punya y sama dengan 12 dibagi 3. Sehingga y-nya 4. Kita cari y, titik y sama dengan 4 pada sumbu y. Oh, ada di situ. Kita kasih tanda. Setelah begitu kita tarik garis. Tarik ya, sepanjang-panjangnya. Oke, setelah itu pilih satu titik sembarang lah. Yang paling mudah tuh 0,0.
Yang paling mudah 0,0. 0,0 ada di bawah garis ya. Coba kita masukkan. 0,0 kita masukkan ke persamaan. Ya, ke persamaan apa? 3Y min 6X. Ya, kita masukin ternyata 0. Dan 0 lebih kecil 12. Padahal yang diminta lebih besar. Maka ya daerah yang harus diarsir itu adalah yang sebelah atas. Ya, karena tidak sesuai. Berarti yang atas itu adalah 3Y min 6X lebih besar dari 12. Maka yang daerah bawah itulah yang 3Y min 6X lebih kecil dari 12. Tapi lucunya ini nggak pakai sama dengan. Kalau nggak pakai sama dengan, maka garisnya kita ganti dengan garis yang putus-putus. Karena tidak menggunakan sama dengan. Toh? Oke. Seperti itulah. Ya. Kita akan lanjut kembali dengan menggambarkan ya daerah pertasamaan. Tapi kita bikin janji dulu deh bahwa kalau daerah yang di sebelah kanan sumbu Y itu kalau kamu menemukan lambang X lebih besar dari 0. Tapi kalau misalkan ada daerah di sebelah kiri sumbu Y, maka itu artinya kamu menemukan X lebih kecil sama dengan 0. Kalau daerah arsirannya di atas sumbu X, itu artinya Y lebih besar sama dengan 0. Tapi kalau yang di bawah sumbu X arsirannya, itu artinya daerah yang Y lebih kecil sama dengan 0. Itu perjanjiannya ya, kita bikin janji seperti itu. Nanti kita akan gabung-gabungkan dengan daerah pertasamaan yang lain, yes? Oke, sekarang kita mulai agar lebih pintar, kita bikin arsiran sistem pertidaksamaan. X tambah Y lebih kecil sama dengan 4, 2X tambah Y lebih kecil sama dengan 6, X lebih besar 0, Y lebih besar sama dengan 0. Kita mainkan yang X plus Y lebih kecil sama dengan 4 dulu. Kita main tutup, Y-nya ditutup, maka X-nya dapat sama dengan 4. Kita cari X sama dengan 4 ada di mana? Oh, ternyata ada di situ pada sumbu X. Kasih tanda di situ. Oke, kita lanjut. Yang ditutup sekarang yang bagian X-nya. Sehingga kita punya Y sama dengan 4. Cari 4 pada sumbu Y. Oh, ternyata ada di situ. Sudah dapat. Kita tarik garis. Tarik antara kedua titik itu, Mang. Jangan ragu-ragu. Tarik sepanjang-panjangnya. Nah, dapat garis seperti itu. Oke, kita lanjut yang kedua. Kita mainkan yang 2X ditambah Y lebih kecil sama dengan 6. Kita mainkan cara yang sama. Kita tutup Y-nya. Kita punya dari situ X pasti sama dengan 3 toh. Nah, di mana angka 3 pada sumbu X? Oh, ternyata ada di sebelum 4. Kasih tanda di situ. Biar nggak lupa ya toh. Nah, sekarang yang kita tutup adalah bagian 2X-nya. Maka kita punya Y-nya sama dengan 6. Di mana Y sama dengan 6 pada sumbu Y? Oh, ada di situ. Kita kasih tanda. Selanjutnya jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Tarik, Mang, garis sepanjang-panjangnya. Nah, seperti itu. Melalui 6 dan 3. Kemudian, dari lambang lebih kecil dari 4, maka arahnya ke bawah. Lebih kecil dari 6, arahnya ke bawah. Lebih besar, X lebih besar 0, arahnya ke kanan. Y lebih besar 0, arahnya ke atas. Maka arsirannya seperti itu. Yes? Yuk kita lanjut kembali. Masih arsiran sistem pertasamaan. Saya punya X tambah Y lebih besar sama dengan 6. 2X tambah Y lebih kecil sama dengan 8. X lebih besar 0. Y lebih besar 0. Kita mainkan yang X plus Y lebih besar sama dengan 6. Seperti biasa kita main tutup-tutup aja. Y-nya tutup, dapat X-nya 6. Cari X pada sumbu X. Kita kasih tanda di situ. Oke, selanjutnya kita akan tutup bagian yang mana? Bagian yang X kita tutup, maka kita dapat Y-nya sama dengan berapa? Oh, Y-nya sama dengan 6. Kita cari sebuah titik pada sumbu Y yang sama dengan, oh, 6-nya di situ. Kita kasih tanda. Setelah dapat 2 tanda, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Tarik garis sepanjang-panjangnya. Tarik, Mang, melalui 6,6. Oke, good. Yang kedua, sekarang kita punya 2X ditambah Y lebih kecil dengan 8. Jangan bosan-bosan tutup Y-nya. Dapat X-nya berapa? Oh, 4. 4 ada di mana? Cari di sumbu X ada yang angka 4-nya. Oh, di situ. Kasih tanda. Jangan ragu-ragu. Ya, bisa lupa. Lanjut. Sekarang siapa yang ditutup? Oh, ternyata 2X-nya kita tutup. So, kita dapat Y-nya sama dengan 8. Di mana 8 pada sumbu Y? Oh, cari di sana. Oh, ternyata ada di situ. Kita kasih tanda. Selanjutnya, jangan ragu, jangan malu.
untuk menarik garis antara 8 dan 4. Tarik, Mang. Jangan ragu-ragu. Nah, sekarang X lebih besar dari 6, itu berarti ke atas daerahnya. Lebih kecil 8 ke bawah, ya lebih besar 0 X-nya ke kanan, ya maka daerah arsirannya seperti itu. Yes. Ya, oke. Kemudian, ya kita lanjut kembali. Ya, masih arsiran sistem persamaan. Oke. Kita punya 2X ditambah Y lebih kecil dengan 8. Ya, tutup Y-nya. Kemudian dapat X-nya 4. Kamu sudah pinter, pasti mencari X-nya pada sumbu X. Kemudian kita kasih tanda di situ biar nggak lupa. Selanjutnya, kita tutup 2X-nya, maka kita punya Y-nya sama dengan 8. Di mana Y sama dengan 8 di dalam pada sumbu Y, ada di situ. Kasih tanda. Jangan ragu-ragu, jangan malu-malu untuk menarik garis antara 8 dan 4. Tarik, Mang. Oke, seperti itu. Ya. Lanjut, sekarang yang kedua. X tambah Y lebih kecil dengan 6. Kita mainkan, main tutup buka, tutup Y-nya. Pasti X-nya berapa? 6. Cari pada sumbu X angka 6. Kamu dapatkan di situ. Setelah dapatkan, kasih tanda. Kemudian sekarang yang ditutup siapa lagi? Yang ditutup sekarang adalah X. Maka kita punya nilai Y sama dengan berapa? Sama dengan 6. Cari 6 pada sumbu Y. Oh, didapat di situ. Kita kasih tanda. Nggak bosan-bosan. Jangan ragu-ragu. Jangan malu-malu. Tarik garis antara 6 dan 6. Tarik, Mang. Jangan ragu-ragu. Jangan malu-malu. Yes. Oke, yang ketiga. Kita punya 2X tambah 3Y lebih besar sama dengan 6. Ya, kita mainkan, tutup 3Y, dapat X-nya berapa? Dapat X-nya 3. Cari X-nya 3. Ada di mana? Oh, di sumbu Y di situ. Ya, di sumbu X, sorry. Nah, di situ ya. Aduh, kemudian selanjutnya kita tutup bagian 2X, maka Y-nya dapat berapa? 2. Di mana 2? Di mana 2? Oke, cari. Oh, masih di sumbu Y di situ. Kita kasih tanda. Dan kemudian jangan ragu-ragu, tarik antara 2 dan 3. Garis sepanjang-panjangnya. Tarik, Mang. Ya. Nah, seperti itu. Lambang lebih kecil min 8, itu berarti arahnya ke bawah. Lebih kecil 6 ke bawah. Kemudian lebih besar 6, arahnya ke atas. X lebih besar 0 ke kanan. Kemudian Y lebih besar 0 ke atas. Arsirannya seperti itu. Jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Oke, kita mainkan. Kita mulai dengan pemodelan matematika. Kita mulai dengan pemodelan 1. Kita punya permasalahan seperti ini. Ada sebuah butik punya 4 meter kain satin, 5 meter kain prada. Kita akan membuat baju pesta 1, baju pesta 2. Maka bikinlah tabel seperti itu. Yes. Ada 4 meter kain satin, maka totalnya simpen di situ angka 4. Kain satin totalnya 4 meter. Kemudian kain prada totalnya 5 meter. Simpen angka 5 di bagian total. Yes. Kemudian selanjutnya, baju pesta 1 memerlukan 2 meter. Simpan 2-nya pada baju pesta 1 dan kain satin. Sementara kain prada 1 meter simpan di baju pesta 1. Oke. Baju pesta 2, 1 meter kain satin dan 2 meter kain prada. Maka 1 simpan pada kolom yang seperti itu. Kemudian selanjutnya penjualan 500.000 untuk baju pesta 1 simpan pada baju pesta 1 500.000 dan baju pesta 2 400.000. Maka pemodelan matematiknya kita mainkan sistem persamaan yang kita dapat 2X plus Y lebih kecil sama dengan 4. Dari mana itu dapat? Ya, dari baris yang pertama. Ya, 2X dapat dari situ, 2 dikalikan dengan X, kemudian Y-nya Y kali 1 pada baju pesta 2, 4-nya dapat dari situ. Ya. Oke, lambangnya lebih kecil karena persediaan sangat terbatas. Kemudian dapat X dari mana? 1 kali X, kemudian 2 dikalikan dengan Y. Angka 5-nya dapat dari total kain prada. Ya, lambangnya lebih kecil karena terbatas persediaannya. X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, karena itu menunjukkan jumlah baju, nggak pernah negatif ya. Kemudian penjualan tinggal dikalikan aja 500.000 dikalikan X dan 400.000 dikalikan dengan Y. Itulah yang disebut dengan pemodelan matematika yang pertama. Good. Kita lihat model pemodelan yang berikutnya. Masih pemodelan matematika. Oke. Pemodelan yang kedua. Ya, ada pabrik menghasilkan 2 model. Ya, 2 model produk. Model 1 dan model 2.
Oke, di situ model 1 memerlukan 2 jam mesin A dan 1 jam mesin B. Simpan di situ untuk model 2, mesin A 1 jam, mesin B 3 jam. Simpan angka 1 situ, angka 3-nya simpan di situ. Oke, mudah toh? Kemudian selanjutnya total, ya waktu maksimum kerja mesin A dan mesin B masing-masing. Mesin A 10 jam per hari, simpan 10-nya di situ. Dan mesin B 15 jam per hari, 15-nya simpan di situ. Oke, kita berbicara keuntungan. Keuntungan model 1 10.000 per barang, simpan 10.000 di bagian model 1 dan 15.000 pada model yang kedua. Lalu bagaimana pemodelan matematikanya? Sistem pertasamaannya kita tuliskan berikut. 2X tambah Y lebih kecil sama dengan 10. X tambah 3Y lebih kecil sama dengan 15, X-nya lebih besar sama dengan 0, Y-nya lebih besar sama dengan 0. Dari mana 2X? 2 tinggal dikalikan dengan X. Dari mana Y? 1 tinggal dikalikan dengan Y. Angka 10 dapat dari mana? Total kerja mesin A hanya 10, nggak boleh lebih. Kemudian, X dapat dari mana? 1 kali X. Ya, 3Y dapat dari mana? Tinggal 3 dikalikan dengan Y. Kemudian 15 dapat dari mana? 15 adalah daya kerja mesin B maksimal 15 jam. X menunjukkan model 1, nggak boleh negatif. Y juga menunjukkan jumlah model 2 yang diproduksi, nggak pernah negatif hasil produksi. Fungsi keuntungannya gampang, 10.000 tinggal dikalikan dengan X. Kemudian 15.000-nya tinggal dikalikan dengan Y. Oke ya? 15.000-nya tinggal dikalikan dengannya. Selesai. Itu yang disebut dengan pemodelan matematika. Jangan khawatir, masih ada pemodelan yang lain. Yuk, kita lihat pemodelan yang lain. Ya, permasalahannya, yang penting kamu bisa memodelkan. Nanti kita cari solusinya pada bagian kedua ya. Pemodelan yang ketiga, anak harus makan 2 jenis tablet. Ya. Tablet pertama 5 unit vitamin A dan 3 unit vitamin B. Ya udah kita tuliskan tablet 1 ada 5 vitamin A, 3 vitamin B. Oke, dari soal kita lihat lagi. Tablet kedua mengandung 10 unit vitamin A dan 1 unit vitamin B. Maka tuliskan aja pada bagian tablet 2 10 unit vitamin A dan 1 unit vitamin B. Nah, sekarang kita lihat anak itu memerlukan 20 unit vitamin A totalnya dan 5 unit vitamin B. Maka simpan angka 20 pada baris vitamin A dan 5 pada baris vitamin B. Nah, kita akan berbicara biayanya. Harga tablet pertama 400 per biji, tablet kedua 800 per biji. Maka biayanya tinggal 400 simpan di bawah tablet 1, 800 di bawah tablet 2. Lalu seperti apa model matematikanya? Oke, mari kita tuliskan. Sistem pertasamaannya begini, kamu pasti sudah bisa. 5X tambah 10Y lebih besar sama dengan 20, 3X tambah Y lebih besar daripada 5, X-nya lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Ya, 5-nya dari situ. Ya, kemudian 10-nya tinggal 10 kali Y. Kenapa lambangnya lebih besar dari 20? Karena kalau kekurangan vitamin bahaya, makanya sepak lebih besar. Ya, jadi minimalnya 20 harus terpenuhi. Ya, 3X-nya dapat dari situ, Y-nya dapat dari situ. Kenapa harus lebih besar daripada 5? Kurang dari 5, maka akan kurang vitamin. Kekurangan vitamin. Jadi, 5 itu minimal. Oke, next, X-nya lebih besar sama dengan 0, menunjukkan banyaknya tablet. Banyaknya tablet yang pernah negatif, ya, sehingga harus lebih besar sama dengan 0. Nah, fungsi biaya tinggal mengalihkan. 400 tinggal dikalikan dengan X. Oke, kemudian untuk yang tablet 2, biayanya adalah tinggal mengalihkan 800 dengan Y. Selesai. Itu pemodelan matematikanya. Ya, berikutnya akan lebih seru ya pada mencari solusi. Oke. Nah, sekarang kita coba dengan masih pemodelan matematik ya. Ada pemodelan yang keempat ya. Pabrik ingin memproduksi ada barang X, ada barang Y, tapi menggunakan 3 buah mesin sekarang. Ya, oke, caranya coba kita lihat. Ini sudah diberikan tabelnya, ya, maka kamu tinggal tuliskan aja, ya, seperti itu. Ya, untuk mesin 3 seperti itu. Ya, pertanyaannya, oh ya, oke, X lebih besar sama dengan 0 dan Y pun lebih besar sama dengan itu sistem pertidaksamaannya. Pertanyaannya 2X dari mana? Ya udah 2 tinggal dikalikan X. 3Y dari mana? 3 tinggal dikalikan dengan Y. Gitu ya. 1500 itu adalah kapasitas mesin 1. Nggak boleh lebih besar, harus lebih kecil. 3X dari mana? 3 tinggal dikalikan dengan X. Kemudian 2 dikalikan dengan Y. Ya, sementara 1500 itu kapasitas mesin 2. Oke. Kemudian selanjutnya adalah
1 tinggal dikalikan dengan X, jadi X. 1 dikalikan dengan Y, jadi Y. Dan dia harus kurang dari 600. Itu kapasitas mesin yang ketiga. Oke, itulah ya. Kemudian keuntungan. Ya, bagaimana keuntungannya? Ya, kita punya keuntungan untuk barang X itu 10.000, barang Y 12.000, maka tinggal 10.000 tinggal dikalikan dengan X. Oke. Kemudian untuk barang Y tinggal 12.000 dikalikan dengan Y. Selesai, karena Y menunjukkan banyaknya barang. Oke. Nah, seperti itu. Ya, itu pemodelan. Dan sekarang kita latih jurus-jurusnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 soal. Silakan kamu coba. Nah, ada yang pintar dan jenius tanpa latihan. Latihlah sebanyak-banyaknya. Nanti kita bertemu kembali di dalam program linear yang kedua. Selamat berlatih. Ciao.